Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Din, saya hanya ingin menambahkan beberapa hal. Memang saya lihat produk ini apa yang kita lakukan bahasanya agak shock gitu ya. Ya kata Pak Din agak sopan-sopan gitu. Memang bahasa Indonesia harus sopan gitu. Tapi jangan sangka bahwa di dalamnya banyak makna-makna yang sangat dalam. Contohnya misalnya di PON 3, di PON kita mengatakan menggiring kepada sanksi hukum. Nanti produknya akan banyak. Bisa satu mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Kedua, bisa juga kita menyatakan ternyata setelah diproses hukum bahwa ini pemilu harus dinyatakan tidak sah. Ketiga, bisa juga dengan ini kemudian menghasilkan kedua, mohon maaf kalau agak tajam, kalau memang bukti-buktinya sangat kuat, mohon maaf sekali, pemakzulan Presiden Jokowi. Di PON ini juga semua menyebut pelanggaran, tapi jangan lupa, menurut saya di dalamnya sebagaimana diungkap tadi, banyak di dalamnya bukan sekedar pelanggaran, tapi kejahatan politik. Nah, ini perlu diwaspadai bahwa meskipun bahasanya agak hina, gitu enteng-enteng, tetapi konsekuensinya daripada proses hukum itu nanti akan implikasinya akan sangat banyak. Hal lain yang ingin saya tambahkan, kita semua terkejut, mantan-mantan purnawirawan, mantan-mantan TNI dan polisi ini sangat terkejut. Begitu belakangan melihat teman-teman anak-anak muda mahasiswa yang unjuk rasa kok dihadapkan dengan preman. Kalau saya jadi TNI saya malu loh, kok preman yang dihadapkan? Gak boleh dong. Kan dia nggak terukur, dia kan nggak punya aturan perundang-undangan yang menggembleng mentalnya seperti tentara. Dia bisa seenaknya. Kalau ada alasan Pak, pihak kita nggak boleh demo, silakan. Itu gunanya polisi, itu gunanya tentara menjaga. Kamu mau demo dukung Jokowi silakan di sana. Kamu mau memprotes Jokowi Presiden silakan di sini. Kami jaga, tidak akan boleh ada persekutuan. Itu tugasnya tentara, itu tugasnya polisi. Tetapi kalau mengadu antara pengunjuk rasa dengan preman, menurut saya itu sebuah kejahatan yang perlu diusut bersama. Di SKP 3 itu di saya teman-teman ada pengawalan TNI, ada pengawalan polisi. Nah, SKP 3 itu forum komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk perubahan dan persatuan. Di sana ada TNI, ada polisi. Sebelum saya tutup, ada teman saya yang polisi bisa mungkin menambahkan sedikit. Namanya Roseno, pangkatnya bintang 3, jabatannya terakhir mantan Wakapolri. Silakan Pak. Bisa menjelaskan secara akademik, secara ilmiah tentang kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Silakan, cukup duduk saja. Duduk ya Pak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Salam. Baik. Pada siang hari ini karena waktu yang sangat singkat, tetapi saya ingin memastikan bahwa yang pertama, saya bukan lagi politisi karena masih banyak orang yang salah mengira saya masih bagian dari salah satu partai. Tidak. 3 tahun saya sudah pamit baik-baik dari partai dan alhamdulillah menyelesaikan studi dari sini ada buku saya kalau ambil atas ini buku saya. Jadi yang intinya begini, mulai dari saat awal pemilu ini saya sangat menyesalkan sebagai seorang pemerhati teknologi telah banyak digunakan teknologi yang paling penting untuk berbuat curang bahkan jahat pada pemilu kali. Salah satunya adalah teknologi yang mungkin tidak kelihatan pada teman-teman semua, tapi saya pakai juga yang waktu itu pakai pada saat debat. Nah ini saya pakai. Jadi ketika waktu itu saya menyebut ada salah satu cawapres yang menggunakan alat bantu.
Kita harus mulai dari situ. Karena itu sudah dimulai teknologi digunakan untuk berbuat curang. Ironisnya, semakin jahatnya, fakta yang saya sampaikan pada saat itu, yaitu saya menunjukkan ada di kata tertentu telah berbuat laporan ke kepolisian. Jadi saya pun dalam posisi sekarang dilaporkan. Tapi nggak apa-apa, itu tetap saya hadapi karena itu bagian dari perjuangan. Karena itu fakta, dan itu dipakai pada 2 kali pengambilannya. Yang satu ketika waktu itu masih dipakai di atas, dan yang kedua ketika tidak kelihatan, seolah-olah tidak kelihatan karena disembunyikan di dalam rak bajunya, rak jaketnya. Alatnya ini wireless, jadi nggak kelihatan kalau dipakai, dia tidak akan kelihatan. Dimasukkan dalam rak bajunya. Ya, ini karena ini rak baju, kelihatan. Tapi kalau ada jaketnya dibikin sendiri, maka itu tidak. Yang kedua adalah sekarang sudah mulai perhitungan suara. Dan salah satu teknologi yang dipakai adalah teknologi yang namanya OMR, Optical Mark Reader atau OCR, Optical Character Recognizer. Seolah-olah teman-teman media juga dibuat takjub dengan itu teknologi kuno. Sudah diciptakan sejak 110 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu ada fisikawan Jerman, Emanuel yang menemukan itu, dan itu di kampus-kampus, saya kira banyak tinggi kampus di sini, itu sudah pakai itu dalam lebih dari 10-20 tahun yang lalu. Tapi kenapa sangat konyol ketika dipakai sekarang? Kalau tidak ada unsur satu yang di dalamnya. Artinya apa? Teknologi yang dipakai OMR atau OCR itu biasa, itu dipakai untuk memindai. Dan ini sebenarnya simple kalau terjadi salah. Kalau ada 1 dibaca 4, dibaca 7, itu normal. Tapi di sini terjadi sebuah automatic algoritma otomatis yang bisa membuat atau menambah 48 jadi 748, 51 dari 991. Padahal sederhana. Profil misalnya dari bapak-bapak ibu saya. Satu TPS itu dia maksimal 300. Kalau dikasih alat otomatis cutter lebih dari 300 selesai sebenarnya. Itu tidak dipakai. Dan di kesempatan ini dengan segala hormat saya mengajak pada salah satu kampus ternama di Bandung untuk buka suara. Karena di balik Sirekap sebenarnya ada kampus di Bandung itu yang menemukan itu Sirekap itu atau membuat itu 4 tahun yang lalu pada tahun 2020 ketika digunakan di Pilkada. Salah satu tokoh penemunya sedang menjadi wakil rektor di situ. Ayo bicara. Para peneliti, para kampus jangan diam saja. Jangan mau kampus atau institusi itu dituduh dibalik karena sistem yang sekarang terjadi. Saya buka saja. Ada sebuah backdoor atau ada sebuah pintu di belakang strategis yang memungkinkan untuk dibuat atau dilakukan penambahan secara otomatis. Jadi angka itu memang tidak mungkin komputer berbuat salah. Yang salah ya orangnya, desainnya yang salah. Dan jangan mau sekali lagi, saya bukan di kampus itu, tapi saya merasa terhina ketika kampus itu seolah disalahkan. Dan 2 institusi, ini yang terakhir saya sampaikan, 2 institusi yang sekarang ada yaitu Bawaslu dan KPU. Ini seolah-olah menutup mata atau menjadi pelindung dari kecurangan. Bahkan Bawaslu mengatakan trial and error ini biasa. Masya Allah, pemilu yang menggunakan teknologi dan 247 rakyat kita tergangguannya masih dimungkinkan trial and error. Ini betul Pak. Saya sampai hati menggunakan kata skinting tadi. Tapi itu betul. Jadi itu keterlaluan. Tidak boleh, apalagi itu menggunakan APBN, pengeluaran uang rakyat, uang kita yang dipakai di sini. At last dan not least, saya menolak keras statement salah satu komisioner KPU pada konferensi pers kemarin yang mengatakan semua data ada di dalam negeri. Tidak. Sistem IT KPU sekarang didaftarkan pada Alibaba.com. Buktinya ada. IP yang ada itu terletak di Singapura, bahwa beberapa kawan lain menyatakan ada juga di China, ada juga di Prancis. Datanya itu ada di cloud. Teman-teman semua kalau naruh data di cloud, berani sumpah kalau data di cloud itu ada di Indonesia. Tidak, data di cloud itu tidak di Indonesia.
dan itu melanggar Undang-Undang PDP Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Saya kebetulan ikut membuat PDP itu. Semua objek vital data harus ada di Indonesia. Dan kalau KPU tidak mau diaudit, dia melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi dibaca terakhir, saya ajak para akademisi, kalau di situ apa ya, untuk bangkit dan bersuara. Kita dorong gerakan moral 100 tokoh ini untuk menyelamatkan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya izinkan. Terima kasih Mas Bintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya bicara dengan konstruk hukum. Semua paparan yang disampaikan sebelum ini sudah menjelaskan bahwa telah terjadi kecurangan yang KSM. Oleh karena itu, konstruk hukum berikutnya adalah harusnya kita pertama mohon dengan hormat, karena ini tidak semuanya timnas dari Anies, tentu melalui Kandidat Samsudin bisa disampaikan Anies dari mulutnya keluar pernyataan menolak hasil pemilu. Karena kalau ini tidak keluar dari mulut Anies, kita jadi anak sekarang apa ujungnya mungkin dianggap berdamai. Ini masalah besar dan kita yang dianggap mengacau. Yang kedua, dengan adanya statement dari Anies, insya Allah rakyat Indonesia bergerak, insya Allah. Kalau benar apa yang kita lakukan selama ini, daya dukung dari Anies itu jutaan orang. Terakhir dilihat dari JIS, bandingannya dengan GBK jelas banyak dari JIS. Untuk itu, kalau rakyat sudah dihimbau dalam pengertian positif menolak dari hasil pemilu ini, daya gerak itu luar biasa. Apalagi tadi kita sudah merasakan, jangankan kita, Tuhan yang Maha Esa saja dihina, bukan dihina, diinjak-injak nilai-nilai agama Allah. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Oleh karena itu, Mas Din yang berhormat, saya kemarin rapat dengan Ketua Umum seluruh relawan, Ketua Umum seluruh relawan yang terhimpun dalam 1000 Ketua Umum relawan. Ada pemimpinannya, saya minta istirahat tempat sini sebentar dengan hormat karena dia habis pertemuan dengan Anies semalam. Jadi saya kira informasi ini penting untuk menjawab dari Edi. Kalau ini diabaikan bagaimana? Nah, kalau saya gagasannya besok pun KPU. Tindakan itu. Ini data Kristen, ya. Kalau kita kan data intelektual, informatif. Coba silakan. Ketika sebelum saya bertanya, sebelum saya sudah sampaikan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bahwa saya bertanggung jawab penuh atas statement bahwa pendaftaran server KPU itu tidak di Indonesia. Ya. Ini buktinya saya mengakses sendiri IP-nya. Kalau nggak di Indonesia di mana? Di Singapura. Ahli lain mengatakan, Pak Edi, ada yang di Cina, ada yang di Perancis. Tapi kalau saya, ya saya yakin 100% yakin harus Singapura. Alamatnya adalah di Aliyun Computing OLTD dan itu di Singapura. Alibaba Cloud Private Limited, nomor IP-nya sudah ada di sini. Mantap. Artinya apa? Data kita sesuai dengan Undang-Undang PDB nomor 27 tahun 2022 itu sudah diletakkan di cloud, dan cloud itu adalah bukan milik Indonesia. Ini pelanggaran. Dan tadi yang dipertanyakan, sistem Sirekap ini memang bukan sistem yang baru. Jadi kalau Ketua Bawaslu Pak Rahmat Bahjar mengatakan ini sistem baru, bukan. Ini bukan baru, ini sudah 4 tahun. Pernah dicoba di Pilkada tahun 2020 yang lalu. Dibuat oleh teman-teman dari kampus ternama di Bandung. Namanya? ITB. ITB. Benar kan? Ya. Ya. Dan itu
ITB tidak salah, makanya saya bela ITB. Saya sengaja itu saya bela supaya ITB jangan diam, jangan seperti saksa. Saya bukan dari ITB, tapi saya tidak rela kampus ITB disalah-salahkan. ITB bersuara bahwa mereka membuat sistem ini, tapi ada oknum kalau saya katakan yang tahu kata kuncinya, tahu backgroundnya, dan dia yang membukakan sistem ini untuk bisa dimasuki automatic algoritma supaya bisa ditambah. Karena itu secara teknis tidak mungkin, Prof. Kalau misalnya itu manual, tidak, ini ada penambahan yang bisa dilakukan dan itu harus ada oknum yang menambahkan. Misalnya angka 48 jadi 748. Dan celakanya, khusus untuk Pilpres itu tidak bisa dikoreksi oleh para operator di TPS. Harus di kecamatan koreksinya. Jadi ini sudah sistematik. Kalau dikatakan saya ingin nambahkan nama orangnya, kalau tadi Bapak minta nama orangnya, mohon maaf kalau saya tidak ingin nama personal. Tapi dia sekarang posisinya adalah wakil rektor. Gak gampang di TB. Ah, ya udah mantap. Clear kan? Clear. Bisa disani kan? Mungkin dia takut untuk bersuara, tapi saya ajak, ayo Prof. Din, Prof. Paulus tadi mengatakan jangan takut benar-benar bersuara supaya kampus jangan disalahkan karena ini oknum bukan kampusnya. Dan mungkin di luar ini saya ingin mengajak kembali para profesor, para guru besar, jangan berhenti sampai kemarin, bangkit lagi, ayo sekarang. Perjuangan belum selesai, insya Allah kita akan memenangkan. Makasih Surya, makasih.